Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Jadi hari ini saya mau berbagi pengalaman tentang apabila tersier yang dibentuk ya, entah itu dari tunas air, entah itu dari boot, itu sama aja. Tapi ternyata setelah tersiernya tinggi atau panjang, ini tersiernya tidak kunjung besar ya. Dikasih pupuk juga tidak kunjung membesar juga. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, jadi terkadang pasti kita akan mendapati pohon-pohon yang seperti itu ya. Ini contohnya ada pohon anggur Saint Muscat ya. Ini adalah Saint Muscat. Jadi kemarin saya tanam sebenarnya cukup subur, tapi cabangnya belum mau gede. Umur tanamnya sekitar 5 bulanan, hampir 6 bulan ya. Nah, kemudian kemarin tersier pertamanya saya bentuk dari tunas air. Tapi dari tunas air itu tidak ada yang gede, hanya satu aja yang di sini. Ini bekasnya. Nah, kemudian yang saya lakukan, saya tidak membuahkan karena cabangnya juga kecil, kurus. Jadi kalau dicoba dibuahkan juga sepertinya tidak akan maksimal. Dan ada dua pohon, yang satu ada Suraflonok. Ini interval tanamnya hampir sama, umurnya hampir sama juga. Nah, yang saya lakukan pada dua pohon yang saya sebutkan tadi, yang pertama ada Saint Muscat. Ini saya bentuk armnya dulu, atau saya lakukan pembentukan cabang ulang dengan seperti pada saat foundation pruning ya. Saya hanya menyisakan 2 boot, ada yang satu, rata-rata satu malah. Nah, jadi saya potong lagi, saya potong ulang, dimana saya ini mendapatkan tersier baru ya. Dari pecahnya boot tunas air hanya 1, 2, yang ujung sana ada 1, nah itu. Nah, kemudian yang lain ini saya mecahkan bootnya, boot di cabang sekundernya. Dan alhamdulillah untuk pembentukan yang kedua ini cukup bagus ya, cukup gede-gede dan mulai subur. Nah, jadi harapannya ini setelah dilakukan pembentukan tersier baru ya, langsung dibentuk tersier baru tanpa harus dibuahkan, ini harapannya bisa lebih maksimal. Karena kalau tersiernya kecil, bahkan boot-bootnya juga sangat kecil sekali, untuk dicoba dibuahkan juga kalau ada buahnya saya rasa tidak akan maksimal ya. Jadi buahnya nanti akan ikut kecil-kecil. Nah, makanya daripada saya menunggu lama dan tersiernya tidak kunjung membesar, akhirnya saya bentuk tersier ulangnya saja. Dan waktu yang diperlukan dari membentuk tersier baru, saya rasa tidak akan lama juga. Jadi sekitar 2-3 bulan. Kalau memang subur kan nanti tersier-tersier ini akan siap ya untuk dicoba dibuahkan. Nah, ini juga saya alami di pohon anggur Suraflonok. Nah, di sini saya geser ke sana langsung aja ya. Jadi biar nggak ada jeda. Ini adalah pohon anggur Suraflonok. Umurnya kurang lebih sama dengan Saint Muscat tadi. Nah, kalau ini batangnya sebenarnya sudah cukup bagus ya, cukup bulat dan cukup sehat. Ini dibentuk modelnya parah-parah. Kalau tadi kan dibentuk menggunakan sistem tralis. Nah, ini lihat, ini adalah sekundernya kan. Kemarin sebenarnya kalau planning awalnya sebenarnya cukup bagus ya. Tapi hanya saja ada tapinya. Nah, setelah sekundernya dibatasi di sini, tersiernya kan keluar banyak dari tunas air ya. Tapi tunas airnya ya, yang mau gede itu hanya yang mana? Yang ini. 1, 2, 3. Ada 3. Nah, ini kelihatan 3 sama ini. Yang gede ya. Yang lainnya itu sangat kecil sekali. Walaupun gedenya sudah seragam ya. Atau mungkin karena faktor apa, kurang tahu, apa mungkin memang jenisnya seperti itu. Tapi pada akhirnya saya putuskan untuk saya ulang kembali pembentukan cabangnya, karena tersiernya itu tidak ya, kalau dilihat kurang bagus ya, sangat kecil-kecil sekali. Berbeda dengan yang sekarang ya. Kalau sekarang ini saya bentuk ulang cabang tersiernya sama seperti Saint Muscat tadi. Istilahnya ini saya bikin armnya dulu, ini ya. Ini bahkan belum
Nah, ini walaupun saya coba buahkan misalnya yang 3 tadi gede, kemarin sebenarnya keluar bunga, tapi kan bunganya kurang sesuai harapan. Makanya mending saya buang yang 3, kemudian saya fokus untuk membentuk cabang baru. Nah, jadi ada 1, 2 bud yang saya sisakan, ada yang 1 langsung ya. Nah, ini untuk langsung membentuk tersier baru. Dan alhamdulillah dari pembentukan cabang tersier baru ini, entah itu Saint Muscat yang tadi dan juga ini Suraflonok, ini menunjukkan hasil yang cukup bagus. Nah, keluarnya cabang barunya ini sangat bagus, sangat gede ya. Nih, bisa teman-teman perhatikan, ini gede, ini juga gede, ini sangat subur sekali ya. Dibentuk tulang ikan, ini juga sangat subur sekali. Ada yang keluar 2, dua-duanya gede. Yang sebelah sini juga sama, ini gede sekali. Ini gede, ini gede. Yang sebelah sini juga gede. Ini juga sangat gede. Nah, belum saya tata lagi. Tapi alhamdulillah dari proses ini saya mendapatkan cabang-cabang tersier baru yang cukup memuaskan. Jadi nanti tinggal diratakan ya. Ini baru tumbuh, nanti insya Allah ini juga gede-gede. Nah, nanti tinggal diseragamkan cabangnya, baru nanti saya program pembuahan. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, jika tersiernya dibentuk misalnya dari tunas air atau dari bud kan sama aja, tapi hasilnya kurang maksimal setelah di Excel break, tidak kunjung gede ya, tidak kunjung sesuai harapan, kurang ideal maksudnya ya. Walaupun sebenarnya kecil juga mau buah ya, maksudnya nggak gede-gede banget. Contoh ini kayak Jupiter ya, Jupiter kan nggak gede-gede banget, tapi kan tetap keluar buahnya juga. Tapi kalau yang jenis-jenis lain ini kayak ini yang baru saya tanam, ada Suraflonok, tadi ada Saint Muscat juga. Saya rasa saya perlu menyiapkan tersier yang jauh lebih baik. Jadi nanti hasil buahnya saya pengen jauh lebih bagus juga. Makanya saya saat pembentukan awalnya kurang maksimal, saya putuskan untuk bentuk ulang lagi. Saya fokus untuk pembentukan cabang yang baru. Lihat ya hasilnya, ini Suraflonok juga gede. Nah, ini kan mantep nih. Kalau dibanding yang kemarin, mending saya ulang dan mendapatkan hasil yang sesuai harapan pada nantinya. Ya, jadi untuk kedua pohon ini nanti waktu yang diperlukan memang cukup lama, tapi nggak masalah. Karena sejatinya tanam anggur itu kan bukan lomba ya, tapi lebih kepada seberapa siap pohon untuk dibuahkan atau dicoba dibuahkan. Apalagi jenis-jenis yang kayak ini Saint Muscat gini kan, ini kan hitungannya masih coba-coba ya, mudah-mudahan berbuah sesuai harapan. Tapi dengan mempersiapkan tersier yang jauh lebih bagus, harapannya nanti saat dibuahkan juga hasilnya bagus ya. Jadi bukan berapa lama waktu kita membuahkan, tapi seberapa siap pohon untuk kita buahkan. Jadi istilahnya mempersiapkan cabangnya dulu. Kalau cabangnya sudah bagus, baru kita bicara untuk membuahkan. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Kalau teman-teman ada yang butuh bibit, silahkan WA saja nomor saya di 083867120190. Bibitnya banyak, variatif ya. Ada yang sedang, ada yang tinggi banget juga ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.